Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang jerawat. Ini aku nggak pakai make up ya guys. Masih ada sih beberapa bekas-bekas jerawat. Kalau ini bekas aku kecelakaan ditodong orang waktu mau berangkat kerja ke puskesmas. Kan di sini rawan ya guys. Jadi dulu ditodong orang, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak rawan lagi. Oke, apa sih? Nah, jerawat itu merupakan gangguan kulit yang berhubungan dengan kelenjar minyak. Jerawat bisa terjadi ketika pori-pori yang tempat tumbuhnya rambut itu tersumbat oleh minyak, kotoran, debu, sel-sel kulit mati, bakteri. Nah, jadi karena dia tersumbat, menyebabkan peradangan, radang, merah, bengkak, sakit, nyeri, atau bahkan sampai bisa terisi dengan nanah. Sakit ya. Penyebab dari jerawat itu ada banyak macam. Penyebab yang pertama adalah karena produksi minyak yang berlebih. Nah, kita jangan mikirnya kalau produksi minyak di wajah itu berlebih karena kita makan kacang, kita makan gorengan. Ternyata nggak cuman itu aja loh. Produksi minyak berlebih juga bisa dipicu karena kamu banyak makan makanan yang manis atau makan makanan yang banyak mengandung glukosa. Bisa saja tepung-tepungan atau makan makanan padat. Kenapa? Karena makan makanan yang tinggi glukosa itu akan meningkatkan hormon insulin kamu. Hormon insulin itu fungsinya untuk mengatur gula darah. Hormon insulin yang meningkat akan meningkatkan juga produksi sel-sel dari kelenjar minyak. Jadi, produksi minyak di wajah kamu akan lebih banyak. Nah, ngerti kan? Jadi jangan salahin si kacang terus ya, kasihanlah si kacang. Gitu. Penyebab yang kedua bisa saja karena bakteri. Bakteri apa itu? Daripada salah, aku baca ya guys. Bakteri Propionibacterium acnes. Nah, susah sih ngapalinya. Yang penting ini dia. Nah, ini. Gimana sih caranya bakteri itu bisa sampai di wajah kamu? Jangan mikir bakterinya itu terbang-terbang terus nempel di wajah kamu begitu aja. Ada banyak sekali kebiasaan kita yang gak kita sadari yang bisa menyebabkan bakteri itu nempel, melekat di kulit kita. Kebiasaan kita yang pertama, HP. Apalagi HP yang sekarang ini kan HP colet-colet gitu ya. HP yang kita punya itu kan sering setiap hari kita mainan HP, kita pegang-pegang HP, pencet-pencet, colet-colet. Terus kita kan nggak tahu tangan kita itu megang apa aja, apakah tangan kita itu bersih atau enggak. Kita pegang HP, terus kita teleponan. Nah, kita teleponan, kita tempelin di pipi kita. Akhirnya si bakteri itu tadi bermigrasi tuh dari layar HP ke pipi kita, kayak gitu. Terus kenapa jerawatnya dari pipi kiri kok bisa pindah ke pipi kanan, ke jidat, ke bawah dagu? Sadar nggak? Tangan kita itu kalau ada jerawat biasanya megang-megang ya. Terus habis megang di sini, megang di sini, megang di sini, megang di sini, dan akhirnya penuh. Ya, kayak gitulah. Jadi si bakteri itu berpindahnya karena adanya perantara, bisa jadi dari HP, bisa jadi dari tangan kita yang mencet sini, mencet sana, begitu kan. Nah, terus kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan tidur. Nah, kalau kita tidur, kita nempel di bantal atau bahkan kita meluk bantal, berapa kali kita ganti spray atau berapa kali kita ganti sarung bantal itu. Kalau nggak pernah diganti, ya bakterinya numpuk dari zaman dahulu kala hingga zaman sekarang. Kalau nggak ganti, ya di situ aja dia. Makanya sering-sering ganti sarung bantal, spray, dan tempat-tempat alat-alat tidur lah pokoknya ya. Kemudian kebiasaan yang lain, kita pakai handuk untuk badan dan handuk ke muka juga. Oh, no. Itu nggak bagus banget ya.
pakai handuk di badan itu khusus untuk badan aja. Jangan handuk badan dipakai untuk ngandukin muka juga, karena muka kita sama badan kita itu kulitnya lain. Kalau badan kita itu mungkin kulitnya akan lebih tebal gitu, kalau muka kita kulitnya lebih tipis. Jadinya kalau handuk untuk badan kemudian kita ngelap ke muka, kuman yang dari kaki, dari bagian mana-mana bisa juga nempel di bagian wajah kita. Penyebab yang ketiga yaitu karena ketidakseimbangan hormon. Contohnya waktu kita lagi mens. Waktu kita lagi mens biasanya timbul juga itu jerawatnya. Kemudian saat awal-awal kehamilan. Karena pada saat mens itu hormon progesteron kita turun. Kemudian pada saat awal kehamilan biasanya hormon progesteron itu meningkat. Nah, perubahan-perubahan hormon inilah yang bisa memicu timbulnya jerawat juga. Penyebab yang keempat adalah stres. Kenapa sih stres bisa nyebabin jerawat? Ya itu tadi, balik lagi karena hormon kita itu enggak stabil. Kalau hormon kita itu enggak stabil, tentu saja produksi minyak yang berlebih dan akhirnya bisa timbul jerawat. Penyebab selanjutnya adalah karena tidak cocok dengan kosmetik. Mungkin kamu alergi sama bahan tertentu ataupun dengan produk tertentu, maka perlu konsultasi sama dokter gitu. Jadi gimana nih caranya ngatasin si jerawat ini? Yang pertama, perbaiki dulu kebiasaan kita. Kebiasaan apa aja itu? Handuk badan dan handuk muka usahakan berbeda ya. Jangan dipakai handuk badan dipakai untuk ke muka. Atau kalau enggak, kalau aku sih handuk untuk badan sendiri, kemudian kalau muka aku enggak ngelapnya pakai handuk, tapi aku ngelapnya pakai tisu. Terus rajin bersihin muka. Rajin bersihin muka itu bukan terus kamu bersihin muka sehari 10 kali, bukan. Karena kalau kamu terlalu banyak membersihkan muka juga, kulit kamu itu terlalu banyak tergesek-gesek. Mungkin dengan facial foam atau dengan sabun-sabun yang lainnya, kulit kamu bisa menjadi tipis dan tambah kering juga. Kalau kulit kamu tambah kering, kulit kamu akan memproduksi minyak juga, minyaknya tambah banyak juga, kayak gitu. Kemudian kebiasaan ganti sarung bantal atau alat tidur kita, baik biasain untuk enggak nempelin HP ke pipi kamu. Terus jangan males makan makanan yang berserat, buah dan sayur. Karena kalau kamu males makan makanan yang berserat, akhirnya BAB kamu nggak lancar. Kalau BAB kamu nggak lancar, tersimpan di dalam usus dan terserap deh airnya. Dan nggak cuman airnya aja yang terserap, kotoran-kotorannya, toksiknya atau racunnya keserap juga kadang-kadang. Itu nyebabin juga jerawat loh. Nah, kita harus mengelola stres juga. Tadi stres itu bisa nyebabin jerawat juga. Jadi sebisa mungkin gimana caranya agar kita enggak stres. Tapi selanjutnya gimana caranya aku ngobatin jerawat aku yang kemarin seluruh muka. Sekarang sih alhamdulillah meskipun belum mulus-mulus banget, tapi mendingan lah ya. Nah, ini cara aku ya. Kalian boleh ikuti, boleh enggak juga. Kalau cara aku ngobati jerawat, kemarin aku pakai ini, pakai betadine. Aku cuci dulu muka aku dengan air hangat. Setelah itu lap kering dengan tisu dan pakaiin betadine sebelum tidur. Sekitar 3 harian itu mengering dan seperti menghitam gitu. Dan lama-lama dia akan mengelupas dan timbul kulit baru. Nah, terus selama 1 bulan itu aku nggak pakai make up sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang saat ini kalian bisa lihat. Alhamdulillah aku sekarang nggak ada jerawat kayak gitu. Tapi masih lah ya bekas luka gara-gara ketodong orang. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.